Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Hari ini kita akan membicarakan proses LARS ya, tapi dalam bentuk urusan dealnya atau bisnisnya. Jadi ini sebetulnya bisnis di internet ini mengenai menyinkronkan apa yang Anda takutkan, apa yang saya takutkan, atau antara penjual dengan pembeli yang ditakutkan. Contohnya, salah satu solusinya adalah Tokopedia misalnya. Itu salah satu solusi dari permasalahan apa yang ditakutkan oleh penjual dan pembeli gitu. Nah, jadi begitupun juga untuk kita bisnis di LARS ini, di internet ini. Jadi silakan utarakan apa yang Anda takutkan dan apa yang saya takutkan, dan kita cari solusinya biar sinkron ya. Ya, tetapi Anda pun tidak boleh tersinggung. Saya nggak tersinggung soalnya. Anda mengutarakan apa yang Anda takutkan. Nah, tentunya Anda juga harus menerima apa yang saya takutkan. Jadi kita cari sinkronisasinya supaya bisa terjadi bisnisnya. Karena jangan takut, uang kan ada di Anda, sedangkan formulanya ada di saya. Jadi tidak ada yang hilang, gitu. Jadi saya mendapati pertanyaan harus terbukti dulu baru dibayar. Ya tentu saja. Jadi saya sudah tuliskan juga pada blog mengenai proses sebelum terjadi jual beli. Jadi kita periksa dulu bahannya, dikirim. Jadi bukan diperiksa, dibawa bahannya ke tempat saya lalu langsung memeriksanya bersama. Nah, itu sangat tidak masuk akal soalnya, karena kita perlu melakukan analisa segala macam, dan untuk pengecekan bahan saja yang saya terima 500.000, itu saya butuh waktu 1 minggu ya. Apalagi membawa bahan yang saya belum tahu lalu langsung dicek bersama, itu jadi tidak mungkin. Jadi kalau mau bicara logika, saya bisnis di internet ini dari tahun 2000 awal ya. Saya sudah pernah bisnis dari 2000 awal, bisnis spare part elektronik yang saya jual ke Eropa, dan bahkan jadi totalnya ada tiga orang dari tempat yang berbeda, yang karena kita menggunakan logika yang kuat, maka logika itu berjalan, dan pada akhirnya orang tersebut bisa malah meminjamkan saya dalam bentuk barang dan berjumlah ratusan juta. Pertama dari Eropa Timur tahun 2000-an awal ya. Saya waktu itu jual peralatan elektronik spare part ya. Jadi saya biasa jual, dia tentunya beli permulaan sedikit dulu. Membeli misalnya 10 juta dengan saya, lalu membeli di nilai angka hampir 100 juta waktu zaman itu. Tetapi dia mempercayakan semuanya. Membayar dahulu artinya. Kalau membayar dahulu tentunya ada suatu logika yang dipakai. Kedua, pada zaman GPS baru belum ada peta navigasi namanya. Petanya peta buta aja, atau tidak ada peta sama sekali waktu di Indonesia. Itu pada tahun 2000-an awal juga sampai 2000-an pertengahan ya, 2010 gitu. Saya berbisnis dengan orang Amerika. Saya selaku pembeli, dan saya akan jual lagi di Indonesia. Karena kita sama-sama menggunakan logika yang kuat, apa yang dia takutkan, apa yang saya takutkan, pas tapi perhitungannya, sehingga dia pun berani meminjamkan dulu barangnya ke saya dalam angka yang cukup besar, mulai di ratusan juta. Juga pada zaman-zaman iPad baru pertama kali muncul, mulai 2000-an berapa saya lupa, yang tidak dijual di Indonesia, hanya bisa dibeli di Amerika, saya bisa dihutangin oleh orang Amerika dalam angka ratusan juta, hampir setengah miliar, dalam satu kali proses bisnis ya. Nah, jadi jangan khawatir kalau untuk logika, saya penganut logika, apalagi untuk urusan dunia. Kira-kira 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ada seorang yang membeli formula dengan saya. Saya nggak melihat orang ini mau nipu, enggak. Tetapi dia mengeluarkan pernyataan dia harus terima dulu formulanya. Loh, saya bilang kenapa begitu? Maksud saya apa dia tidak bisa melihat menggunakan logika yang dengan kuat bahwa saya bukan mau menipu, apalagi untuk harga yang waktu itu murah ya, karena formula yang biasa yang dia beli harganya di bawah 1 juta kalau nggak salah, untuk sesuatu yang sangat mudah. Jadi setelah dia bahasanya kita adu argumen, dia memberikan alamat usaha dia di Google, link Google, semacam Google bisnis atau apalah itu. Lalu saya bilang, ini alamat kita sendiri yang bikin. Jadi apa kehebatan dari
eee, pernyataan ini gitu. Kalau bisa bikin sendiri, saya pun bisa bikin sendiri juga, iya kan? Sekarang Bapak tinggal searching aja, masukin ke Google nomor HP saya yang 0816. Itu dari tahun berapa sudah beredar di internet. Dan itu sebagian bukan buatan saya sendiri. Jadi nomor saya atau nama saya timbul di suatu forum di internet. Itu entah urusan apa dengan saya waktu itu di perbincangan orang kan di forum. Jadi itu salah satu acuan juga bisa. Dan untuk di YouTube ini, saya jadi member YouTube sebelum YouTube dimiliki oleh Google. Bahkan setelah YouTube dimiliki oleh Google, saya ditawarkan apakah mau menggabungkan akun YouTube saya yang lama dengan akun Google. Dan saya pun punya Gmail. Dari zaman Gmail belum buka secara umum untuk emailnya. Saya dapat invitation dari seseorang yang sudah mempunyai email Google. Waktu dulu nggak dibuka secara terbuka. Nah, jadi Bapak bisa searching saya, history saya di internet mengenai dari berasal nomor HP saya saja. Nggak usah alamat saya segala macam. Nomor HP saya saja. Maka orang itu pun menggunakan logikanya. Akhirnya dia berani. Sebelumnya dia memberikan bahwa dia pernah ditipu, memberikan contoh-contoh transferan dia. Saya bilang saya bisa memberikan contoh transferan. Dan salah satu tambahan, saya bukan orang yang mudah tersinggung ya dalam soal tawar-menawar. Seumpama saya punya barang, harganya 100 juta, lalu Anda mau menawar 1 juta, itu tidak masalah bagi saya. Saya nggak tersinggung Jadi silahkan tawar sesuka Anda. Kan barangnya ada di saya, duitnya ada di Anda. Begitu. Nah, jadi silahkan saja utarakan semuanya. Apa yang Anda takutkan. Dan apa yang saya takutkan. Nah, akhirnya saya pun nggak masalah. Dia akhirnya mau membeli dengan tawar-menawar jadinya. Dari angka misalnya 2 jutaan menjadi hanya di bawah 1 juta. Nah, karena yang saya jual formula misalnya kan dia juga berkata dia mau coba juga baru pertama belajar segala macam lah. Jadi bisa saja saya kasihkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu. Jadi tidak masalah. Jadi untuk apapun itu yang mau Anda utarakan, tetapi Anda juga harus menerima apa yang saya utarakan. Jangan tersinggung gitu. Dan kalau saya bilang saya nipu, saya tentu bisa bikin videonya lah di YouTube kan. Saya sayang mengorbankan akun YouTube saya yang sudah lama gitu. Nah, terus khusus untuk Lars ini saya sudah buat metodenya kan. Jadi karena saya menganut paham logika yang kuat dalam bisnis ini, maka tidak menjadi masalah apa yang Anda takutkan dan untuk diungkapkan ke saya apa yang Anda takutkan. Fair-fairan saja. Saya takut ditipu. Nah, jadi banyak cara, tetapi tidak usah. Dalam urusan emas ini, saya menjual perangkat pengolahan emas ini, saya melepaskan perasaan logika itu sebetulnya awalnya. Tetapi justru kenyataannya yang saya alami, orang-orang yang datang sini hanya untuk mengambil kesimpulan saja, tidak untuk membeli. Jadi saya mulai terapkan logika yang dulu sering saya pakai, logika yang sama-sama masuk akal, gitu. Jadi bahkan ada orang dari jauh-jauh datang saya hanya untuk melihat, untuk menyimpulkan barang dia ada emas apa tidak. Dia tidak, atau orang lain yang belum mengalami ini akan merasa dia benar, dia hanya untuk dia memang mau beli, tapi ada efek sampingnya. Pada waktu datang dia melihat, dia lalu mengambil kesimpulan, ya bisa saja terjadi yang pernah terjadi ke saya gitu. Hanya untuk mengambil kesimpulan pada akhirnya, dan saya yang dirugikan. Nah, saya sudah melepaskan logika ini dulu pernah. Jadi istilah saya mengalah dulu. Maka setelah banyak kejadian seperti itu, saya tidak lagi menggunakan nalar-nalar yang seperti itu. Saya gunakan lagi nalar saya yang lama. Jadi kalau untuk Lars ini saya mendapati pertanyaan harus terbukti dulu baru dibayar ya Pak ya. Ya iya. Jadi malah tambah urusan emas ini tambah kebanyakan logika kita ya ngomong bukan apa-apa. Kita melepaskan logika kebanyakan. Contohnya dari urusan emas ini orang banyak ngomongin emasnya banyak, bahannya banyak mengandung emas tapi tanpa dasar.
Jangankan tanpa laporan laboratorium, pengecekan dengan kimia saja lagi enggak. Memastikan, Pak, saya sudah cek Pak dengan seperti ini, ternyata emasnya kayaknya banyak. Itu aja harusnya pakai kayaknya ya, sepertinya. Harusnya. Karena tidak masih asumsi ya. Nah, terus saya mendapat pertanyaan tadi, harus terbukti dulu baru dibayar. Ya iya tentunya. Dalam LARS ini saya menggunakan logika yang sangat kuat. Jadi jangan takut untuk mengutarakan apa yang Anda takutkan. Juga saya juga akan mengutarakan apa yang saya takutkan. Contohnya dalam permasalahan LARS ini, kalau kita berdua, Bapak misalnya datang ke tempat saya, lalu kita cek Pak bareng-bareng misalnya. Bisa nggak? Ya, kalau saya diizinkan ngomongkan, membicarakan apa yang saya takutkan, Anda bisa melihatlah semuanya apa yang saya rahasiakan, dan akan mendapat suatu petunjuk, entah petunjuk itu banyak, entah itu petunjuk itu dikit, lalu Anda bilang, nggak jadi Pak, duit saya nggak sanggup misalnya, saya mau ngomong apa. Iya kan, makanya saya sudah persiapkan semuanya. Contohnya barang itu dikirim dulu ke saya periksa, saya pastikan dulu, karena pada LARS ini ada 3 turunan sebetulnya, yang saya akan beritahukan semua kepada Anda. 3 turunan, mana yang paling cocok, tetapi tiga-tiganya paling nggak saya kasih tahu semua. Jadi yang membeli LARS ini bisa menerapkan tiga-tiganya untuk ke barang lain misalnya kan, atau ke barang dia cocok dengan turunan yang satu misalnya. Ada 3 variabel jadi. Nah, jadi tentu saja barangnya akan dikirim dulu ke saya pastikan semua SOP-nya apa, yang paling tepat apa. Intinya dari harga LARS itu kalau sesuai dealnya 95 juta, yang bisa saya statement dari awal adalah mewujudkan emasnya dengan harga berapa biayanya dan pendapatan emasnya berapa, baik itu dalam bentuk angka per kilo, per ton, per kilo misalnya, atau per 10 kilo, memakan biaya 5.000 perak. Pendapatan emasnya sekitar misalnya dalam 10 kilo ada misalnya setengah gram misalnya saja. Jadi saya akan buat laporan ini dulu. Nah, jadi kalau sudah deal, tentulah harus bisa datang ke tempat saya dan membayarnya, lalu kita buktikan. Jadi saya tidak pegang duitnya juga bisa, atau taruh di Tokopedia juga bisa. Uangnya taruh di Tokopedia, atau bagaimanapun lah. Yang jelas kita menggunakan logika semua dalam urusan ini. Jadi saya tidak masalah, tidak tersinggung juga kalau Anda mengutarakan apa yang Anda takutkan, tetapi Anda juga harus terima apa yang saya takutkan gitu. Jadi permasalahannya jangan ragu-ragu untuk mengutarakan yang sejujur-jujurnya, yang paling Anda takuti. Gak asal kita masuk dalam koridor logika ya. Contohnya seperti yang nggak masuk logika tadi, misalnya kirimlah dulu misalnya formulanya, nanti baru saya bayar. Nah itu nggak masuk logika itu. Jadi menurut saya yang paling penting sebelum terjadi transaksi, yang hanya bisa saya sampaikan yaitu hasil pengetesan misalnya 10 kilo. Nah, dengan 10 kilo saya tes ini, saya menghabiskan bahan duit berapa, atau berapa biayanya, sehingga bisa dikalkulasi misalnya untuk 1 ton atau berapapun itu. Dan pada posisi 10 kilo tersebut, saya mendapatkan berapa gram atau berapa miligram emasnya. Nah, dari 2 perhitungan itu kan kita sudah bisa mengambil kesimpulan, ternyata kalau 1 ton sekian ratus ribu biayanya. Nah, jadi untuk peralatan saya tidak membicarakannya dulu sebelum kita deal. Tapi jika ada pertanyaan, setelah saya membeli ini, berapa banyak yang bisa saya olah? Hanya berdasarkan kebiasaan, jika kita hanya bermodalkan dengan transaksi pertama ini, misalnya 95 juta, yang bisa pada umumnya diolah hanya pada kisaran 100 kilo paling banyak. Atau ada konfigurasi lain, konfigurasi peralatan, yang akhirnya saya simpulkan misalnya, Bapak bisa mengolah 300 kilo dalam 1 hari, atau 200 kilo. Bisa saja seperti itu. Tapi intinya saya tidak membicarakan peralatan apa, kecuali hanya alat peleburan yang saya memang berikan sudah kondisi standarnya ya. Saya berikan peleburan induksi berukuran 300 gram emas gitu. Jadi
Apalagi untuk kimia, saya tidak membicarakan bahan kimianya apa, metodenya bagaimana, enggak. Kecuali sudah ada transaksi. Jadi bahkan alatnya pun saya tidak membicarakan. Karena intinya kan kita bisa menghitung dengan penyimpulan saya. Pak, ini bahan sudah saya tes 10 kilo, biayanya sekian per 10 kilo, menghabiskan duit. Terus yang bisa direcovery emasnya sekian. Jadi bukan emas kotor ya, seperti emas sudah campur tembaga atau jadi kurang lebih emasnya sudah murni di atas 90% gitu. Jadi sebetulnya yang dijual ini adalah murni formula ya. Jadi sebetulnya hanya tambahan saja untuk peralatan untuk selagi masuk pada angka berapapun itu yang kita deal, misalnya 95 juta. Dengan asumsi 100 kilo misalnya. Dan saya bukan menjual peralatan sebetulnya. Tetapi jika Anda bertanya, Pak, jika saya mau naikkan 1 ton misalnya, itu berapa lagi butuh duitnya? Misalnya, begitu. Nah, saya akan senang hati mengatakannya, misalnya, ini kalau untuk jadi 1 ton, paling tidak butuh biaya misalnya 40 juta misalnya. Tetapi saya tidak ngomongin alatnya apa, gitu. Karena Lars ini total formula yang saya rahasiakan, terus terang saja. Dan saya tidak menerima cerita telur Columbus ya. Kalau Anda bisa searching di internet apa itu cerita telur Columbus. Contohnya saya dulu pernah menjual formula dengan orang di Jawa Timur. Dia bawa barang dari Sumatera ya. Dia punya masalah dalam mengolah tembaganya waktu itu. Jadi setelah saya simpulkan biayanya dan barangnya saya proses, pokoknya semua yang sudah saya simpulkan lah, akhirnya dia menyetujui. Setelah dia bayar, lalu saya berikan formulanya, dan dia mengatakan, oh kalau begini saya bisa, atau saya pernah, gitu. Nah saya nggak terima cerita seperti itu, karena dengan kita kan sudah kasih tahu biaya dan pendapatan, nah gitu. Jadi harusnya dia bisa menghitung dengan alasan bahkan dulu dia pernah pakai dan anak buahnya nggak mau memakai itu karena pernah terbakar tangannya karena memakai kimia itu. Padahal itu hanya masalah safety saja yang kurang tepat, yang tidak diterapkan ya, kurang lebih begitu. Jadi seperti saya bilang tadi, yang saya jual ini sebetulnya formula yang memang bisa saja yang sudah Anda tahu ada tidak tahu, tetapi apa triknya dan apa gimana awalnya dan akhirnya dan apa langkah-langkahnya sebelum dan sesudah dan kenapa harus begini, kenapa tidak boleh begini dulu gitu misalnya. Nah, saya akan paparkan semua setelah Anda beli, sehingga jangankan bahan yang sudah kita periksa, yang sudah bahan Anda pun bisa menyimpulkan bahan lain. Anda bisa berpetualang dengan bahan lain dengan menerapkan proses Lars ini dengan mudah. Jadi bukan mengunci, karena ada 3 variabel nanti yang saya akan paparkan. Dan menurut saya memang saya mendapatkan itu banyak perjuangannya dan banyak uang yang saya gunakan untuk penentuan pada akhirnya, oh ini yang paling tepat gitu. Jadi sekian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.